Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ayudinasari dengan NIM 2020 1011 0311 454 dari kelas hukum 3G. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlindungan varietas tanaman atau PVT. PVT menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Kemudian dasar hukum PVT ini adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT, yang kedua PP Nomor 13 Tahun 2004 tentang penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan VTE. Yang ketiga, PP Nomor 14 Tahun 2004 tentang syarat dan tata cara pengalihan PVT dan penggunaan varietas yang dilindungi oleh pemerintah. Yang keempat, PP Nomor 48 Tahun 2012 tentang PNBP yang berlaku di Kementerian Pertanian. Yang kelima, Permentan Nomor 121 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara permohonan dan pemberian hak PVT. Yang keenam, Kementan Nomor 119 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pendaftaran konsultan PVT. Yang ketujuh, Kementan Nomor 6504 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi PVT. Dan yang kedelapan, Kementan Nomor 6505 Tahun 2013 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Banding PVT. Selanjutnya adalah syarat varietas tanaman yang dapat diberi PVT. Yang pertama, baru. Baru maksudnya adalah belum pernah diperdagangkan di Indonesia, atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari 1 tahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Yang kedua, unik. Unik maksudnya varietas dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Yang ketiga, seragam. Seragam maksudnya sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Lalu stabil. Stabil maksudnya sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang. Atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Lalu diberi nama. Adapun syarat penamaan varietas. Yang pertama, mencerminkan identitas varietas yang bersangkutan. Yang kedua, tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai, atau identitas suatu varietas. Yang ketiga, belum digunakan untuk varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama. Yang keempat, tidak menggunakan nama orang terkenal, kecuali sudah mendapat persetujuan orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. Yang kelima, tidak menggunakan nama alam. Yang keenam, tidak menggunakan lambang negara. Yang ketujuh, tidak menggunakan merek dagang untuk barang atau jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman. Dan yang kedelapan adalah tidak lebih dari 30 huruf. Lalu, adapun jenis tanaman yang dapat dimohonkan PVT dan yang tidak. Jenis tanaman yang dapat dimohonkan PVT, seluruh jenis atau spesies tanaman hasil pemuliaan baik yang berbiak secara generatif maupun secara vegetatif, yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan, tanaman hijauan pakan ternak, dan tanaman lain seperti rumput laut. Lalu, varietas tanaman yang tidak dapat diberi PVT.
Yang pertama, varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Contohnya seperti ganja dan varietas hasil rekayasa genetik yang disisipi gen dari binatang yang dilarang agama. Lalu yang kedua, varietas yang karakteristiknya sama atau sulit dibedakan dengan varietas yang telah mendapat PVT. Yang ketiga, varietas lokal, yaitu bukan varietas baru atau varietas hasil pemuliaan dan milik masyarakat. Lalu yang keempat, seperti bakteri, bakteroid, mikroplasma, virus, viroid, dan bakteriofag. Lalu hak PVT dan kewajiban pemegang hak PVT. Hak PVT yang pertama memproduksi atau memperbanyak benih. Yang kedua menyiapkan untuk tujuan propagasi. Yang ketiga mengiklankan. Yang keempat menawarkan. Yang kelima menjual atau memperdagangkan. Yang keenam mengekspor. Yang ketujuh mengimpor. Dan kedelapan mencadangkan untuk keperluan butir 1-7. Selama masa perlindungan, pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Hak PVT berlaku juga untuk yang pertama, VTE yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama. Yang kedua, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi. Yang ketiga, varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Selanjutnya adalah kewajiban pemegang hak PVT. Yang pertama, melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia. Yang kedua, membayar biaya tahunan. Ketiga, menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT. Dan yang keempat, menjaga sifat atau ciri varietas tanaman. Selanjutnya, berakhirnya PVT. Berakhirnya PVT ini dalam pasal 56, yang pertama, waktu perlindungan berakhir. Seperti tanaman semusim 20 tahun dan tanaman tahunan 25 tahun. Yang kedua dibatalkan dan yang ketiga dicabut. Lalu pembatalan hak PVT ini juga yang pertama pembatalan dilakukan oleh kantor PVT-PP. Yang kedua syarat-syarat BUSS tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT. Yang ketiga hak PVT diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Dan keempat pembatalan hak PVT berlaku sejak tanggal penerbitan sertifikat hak PVT. Dan yang kelima, pembatalan hak PVT tidak dapat dilakukan di luar ketentuan tersebut di atas. Selanjutnya adalah pencabutan hak PVT. Yang pertama, pencabutan hak PVT dilakukan oleh kantor PVT-PP. Yang kedua, pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu 6 bulan. Yang ketiga, syarat atau ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah. Yang keempat, pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT. Yang kelima, pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT. Yang keenam, pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya. Yang ketujuh, pencabutan hak PVT berlaku sejak tanggal surat pencabutan. Dan yang kedelapan, pencabutan hak PVT tidak dapat dilakukan di luar ketentuan tersebut di atas. Selanjutnya, pengalihan hak PVT. Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan hak
PVT harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan. Wajib dicatatkan pada kantor PVT. Membayar biaya pengalihan hak, dan pengalihan hak PVT tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam sertifikat hak PVT serta hak memperoleh imbalan. Sekian dari penjelasan saya tentang perlindungan varietas tanaman atau PVT. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.